Shalom, selamat siang kembali dengan saya Damaris Bana. Saya ingin menyampaikan materi PKN tentang bab 9, bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi negara Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkut, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Surya Mantaraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda karena penyusunan definisi melihat dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dan dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dengan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, strategi ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. 3. Ketahanan nasionalisme meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. A. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. C. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhir perang dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sekarang ini, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI
sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lamhanas RI. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada konsep ketahanan nasional kita terbukti maupun menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANAS, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Hal unsur-unsur kekuatan untuk nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Unsur-unsur ketahanan nasional. Model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra. 8 gatra yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah, Trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi. 2 gatra keadaan dan kekayaan alam. 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya, 5 gatra pertahanan dan keamanan. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkaitan dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. 1. Luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit. Posisi geografi, astronomis, dan geologis negara. 3. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitabil dan ada wilayah yang habitabil. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam. Wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. 2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup atau geografi, baik fisik maupun sosial. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bangsa Indonesia nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.
Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan terhadap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya, keadaan itu akan menetapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era globalis. Sekarang ini, bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Gatra pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Rangkuman Ketahanan Nasional dan Bela Negara. 1. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. 2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggara bernegara dan berlandaskan pada ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Asta Gatra yang sifatnya integral komprehensif. 1. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan sosial nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. 2. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. 3. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. 4. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 5. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. 6. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaannya terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Demikian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.